Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran umum PSAS kelas 8 berkaitan dengan soal PSAS. Anak-anak, dalam PSAS Bahasa Arab semester 1 ini tolong perhatikan soal-soal ya, gambaran soalnya seperti ini. Misalkan kosakata bab 1, bab 2 harus dikuasai ya, harus dihafal. Misalnya apa bahasa Arabnya rumah, kemudian taman, kamar mandi, toilet, ya, dapur, kebun, ya, harus diketahui bahasa Arabnya. Kemudian ruang tamu, dapur, meja, ruangan yang lainnya. Kamu harus pahami itu, ya. Harus seperti ruang tamu, ruang belajar, ranjang. Kemudian apa bahasa Arabnya di depan, di belakang, ya, di samping, sekitar, dan seterusnya. Kemudian grammarnya juga harus diketahui ya. Pada khabar muqaddam, mubtada muakhar, ya, mana yang disebut dengan khabar muqaddam itu yang mana dalam sebuah kalimat, itu mana yang disebut khabar muqaddamnya, mana yang sebagai mubtada muakhar. Kemudian nanti juga perlu kamu ketahui, kuasai menyempurnakan kalimat. Misalnya orang-orang siswa atau para siswa titik-titik. Nah, biasanya kan lanjutnya para siswa sedang di kelas atau sedang belajar dan seterusnya. Orang-orang muslim berarti misal titik-titik berarti orang-orang muslim sedang sholat, sedang haji, umroh, atau berada di mana gitu ya, atau di belakang rumah, apa di depan rumah ya. Kemudian juga sama menyempurnakan kalimat ya, menyempurnakan kalimat seperti tadi. Misalnya di depan masjid ada apa, di depan rumah ada apa, seperti itu ya. Kemudian semuanya mayoritas kebanyakan soalnya itu berkaitan dengan menyempurnakan kalimat dan harus mengetahui tentang berkaitan dengan ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan itu misalnya apa yang ada di ruang tidur. Biasanya kan di ruang tidur itu spring bed, bed, dan seterusnya ya kan. Kalau di dapur biasanya ada apa atau sedang apa, itu kamu harus ketahui. Misalnya di dapur ada apa atau apa yang ada di dapur gitu ya. Misalnya apa gitu, makan, apa minuman, makanan, minuman, dan seterusnya ya. Kemudian berkaitan dengan keterangan tempat juga, apa yang di sekitar masjid, misalkan sekitar masjid, rumah-rumah, apa yang di sekitar Ka'bah, berarti kira sekitar Ka'bah, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya anak-anak kelas 8 yang perlu kamu ketahui adalah yang berkaitan dengan kata kerja fi'lul mudhari ya, fi'lul mudhari, kata kerja sedang. Kamu harus ketahui ciri-cirinya. Kata kerja sedang atau fi'lul mudhari itu kan awalannya ada hamzah, nun, ya, ta. Kalau tunggal kata kerjanya atau pelakunya, maka biasanya akhirannya hurufnya itu akhir bacanya dhammah ya. Misalnya yazhabu, tazhabu, azhabu gitu ya. Kalau dua orang pelakunya atau subjeknya biasanya ditambah dengan ani di akhirnya. Misalnya yazhabu kalau dua, yazhabani, kalau tazhabu, tazhabani ya, seperti itu. Kalau banyak kan antum, misalnya tazhabuna, yazhabuna ya, yazhabna gitu ya, dan seterusnya ya. Itu harus diketahui. Misalnya ana azhabu, nahnu nazhabu ya kan. Anta tazhabu, anti tazhabina. Kalau dua orang tinggal tambah ani akhirnya, tazhabani. Kalau cewek huwa yazhabu, huma yazhabani. Ya. Kalau banyak bagaimana? Kalau cowoknya hum yazhabun, mereka sedang pergi. Hunna, mereka perempuan sedang pergi. Hunna yazhabna. Kalau antum, kamu sekalian laki-laki, antum tazhabun. Kalau cewek, antunna
tazhabna. Itu harus diketahui ya, penggunaannya penyesuaian antara kata ganti dengan pola kata kerja sedangnya. Kemudian anak-anak yang perlu kamu pahami adalah bagaimana penulisan huruf. Misalnya huruf to di tengah, di belakang, di akhir, di awal. Huruf ain misalnya penulisan di tengah, di belakang, di awal, di akhir gitu. Huruf ghain juga bagaimana penulisannya di awal, di akhir, di tengah ya. Kemudian seperti itu. Kemudian jangan lupa kosakata berkaitan dengan keterangan tempat seperti di atas, di bawah, di depan, di samping, di belakang itu harus dikuasai ya. Kemudian anak-anak juga harus bisa menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Arab ya, berkaitan dengan pelajaran juga tetap ya, misalnya rumahnya jauh dari sekolah, rumahku jauh dari masjid. Nah, itu harus dipahami ya. Kemudian juga harus menguasai, tadi sudah saya jelaskan, menguasai kosakata. Bahasa Arabnya ruang tamu, ruang belajar, ranjang, kemudian ruang keluarga, kemudian ruang belajar, apalagi lemari, itu harus diketahui. Kemudian berikutnya anak-anak kamu harus paham fi'lul mudhari itu mana yang disebut fi'lul mudhari, contoh kata fi'lul mudhari itu dalam sebuah kalimat seperti apa. Kamu harus bisa mendeteksinya ya, harus bisa. Kemudian kamu harus bisa menentukan kata ganti dhamir yang ada pada kalimat itu. Nah, tentunya melihatnya dari struktur kalimatnya, apakah pelakunya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian yang perlu kamu pahami juga adalah penyesuaian kata kerja dengan pelakunya. Misalnya pelakunya disebut misalnya Maryam titik-titik ke masjid gitu ya, berarti tazhabu. Kalau 2 misalnya bagaimana, kalau 3 bagaimana, kalau cowok ceweknya bagaimana, itu harus dikuasai ya. Kemudian penulisan huruf fa, huruf qaf, huruf kaf itu kamu harus kuasai penulisannya di awal, di tengah, di akhir ya, begitu ya. Kemudian anak-anak juga kamu juga harus bisa merangkai huruf-huruf menjadi sebuah kata yang tersusun. Kemudian kamu juga harus bisa menentukan pelakunya, subjeknya yang ada melekat pada sebuah kalimat atau kata. Itu ya, itu intinya pembelajarannya. Itu yang perlu kamu kuasai kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.